Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Abdullah Farid. Oke, kali ini saya akan membagikan tutorial ya, uji SEM pada aplikasi Smart PLS 4 ya, yang mana ada moderasi dan mediasi gitu. Oke, kita langsung saja masuk ke Smart PLS-nya. Di sini langsung kita new project ya. Untuk namanya bebas, terserah teman-teman. Sekian saja. Setelah itu kita import data file, masukkan datanya, klik open. Ini untuk datanya dengan format CSV ya teman-teman. Oke, setelah itu kita back saja, kemudian langsung klik yang PLSM, kita save aja. Oke, setelah itu kita bikin modelnya, kita select aja, terus kita tarik atau seret ke sini ya teman-teman. Paskan, kemudian teman-teman boleh edit atau sesuai dengan default. Kalau di sini saya coba edit ya teman-teman. Di sini for discipline. Ini sebagai X1. Kemudian kita ok. Ini untuk mengeditnya kita klik ini. Agar indikatornya berpindah ke sini, kita arahkan sesuai ya, mau ke kiri atau ke atas atau ke bawah. Kalau ke atas seperti ini, kalau ke kiri seperti ini. Kita kirikan saja ya teman-teman, kemudian dirapikan saja. Kemudian yang kedua sama aja, variabel yang kedua X2 nya kita select, kemudian kita tarik ke sini. Sini kita ke visual kultur itu sebagai X2 saja. Oke, kemudian kita tarik untuk moderasinya. Di sini moderasinya work motivation. Ini moderasi ya. Kan saja. Ini dikecilkan saja teman-teman supaya enak. Sini job satisfaction sebagai Y1, B1, enter saja.
Ya, oke, untuk menyambungkan mengkonekkan ini kita klik connect ya. Untuk buat garis-garisnya kita klik yang ada ininya biar nempel gitu, terus ke sini disambungkan sampai berwarna hijau ya teman-teman ya, baru dilepas. Oke, ini tinggal dirapikan saja. Setelah itu kita mulai kalkulasi ya teman-teman. Di sini kita klik calculate. Yang pertama adalah langkah PLSM algorithm. Kita klik ini, kemudian kita biarkan saja. Kemudian mulai start calculation. Kita tunggu dan ini hasilnya. Untuk di LSM algorithm ini kita lebih membahas tentang overloading ya. Overloading juga bisa dilihat di sini teman-teman. Itu hasil overloadingnya ini. Bisa kelihatan di sini. Ini kemungkinan hijau semua, aman semua. Kalau gitu kita coba cek ya di overloading di listnya. Tuh kan hijau semua karena overloading ini hasilnya di sini juga sudah bisa. Nah ini teman-teman tinggal di screenshot aja begini nih, karena untuk Smart PLS Student ini nggak bisa di copy paste ya, karena itu untuk profesional saja. Oke, ini autoloadingnya sudah aman. Kalau misalkan autoloadingnya yang ada yang tidak aman, nanti teman-teman tinggal hapus saja indikatornya yang ada di sini teman-teman. Kemudian di sini juga kita membahas tentang uji validitas ya, yang ada di discriminant validity ini, yang ini kita lihat di formal lecture creation gitu. Ini tuh menjelaskan bahwasanya si misalkan job satisfaction nih, ini tuh akar yang harus lebih besar daripada yang ada di bawahnya gitu. Yang juga sama organization culture, terus productivity sama, dan sampai seterusnya gitu. Terus di sini juga kita membahas tentang uji kolinaritas ya, yaitu outer model. Di sini dilihatnya di colinarity statistik FIF di outer model. Di sini teman-teman, ini aman semua insya Allah karena hijau semua gitu. Di sini kita untuk dinyatakan aman itu karena di bawah 5 ya, harus di bawah 5 FIF-nya. Kalau misalkan di atas 5 itu berarti nggak aman, terjadi kolinaritas itu. Kalau di bawah 5 tidak terjadi kolinaritas atau kolinarity. Kemudian di sini juga
sedikit membahas tentang reliability dan validity. Ya, di sini kita lebih membahas yang Cronbach alpha dan composite reliability-nya. Itu kalau misalkan lebih besar daripada 0,7 berarti itu aman, reliable atau valid gitu. Oke. Kemudian di sini juga membahas tentang uji struktural model, yaitu dilihat dari R square dan F square itu. Ini subjective action productivity itu aman menurut saya. Yang tidak aman tuh work discipline karena minus dan kecil gitu. Kemudian yang F square nya di sini sama aja ya. Ini untuk keterangannya, kalau misalkan 0,02 sampai 0,14 itu dia masih kecil ya teman-teman nilainya. Kemudian 0,15 sampai 0,34 itu sedang, sedangkan 0,35 ke atas itu baik atau kuat ya teman-teman. Ini yang diambil F square metricnya. Oke. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita melakukan bootstrapping. Ini untuk mencari hipotesis. Kita confident interval metodenya kita ganti menjadi bias corrected and accelerated atau BCA bootstrap. Kita klik, kemudian langsung start saja. Untuk subsampelnya 5000, biarkan saja, kita langsung start. Oke, ini hasilnya. Kalau dilihat dari hasil ini, kemungkinan ini hasilnya signifikan semua ya teman-teman. Untuk membuktikannya kita langsung klik pad coefficient. Sini hipotesisnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang diambil di sini ini yang menunjukkan negatif positifnya. Kemudian ini p-value yang menunjukkan dia signifikan atau tidaknya. Ternyata di sini yang tidak signifikan yang organisasi kultur terhadap work disiplin ya, itu dia negatif serta tidak signifikan, berarti hipotesisnya ditolak. Dan ini ternyata work motivation organisasi kultur terhadap job satisfaction ternyata negatif dan tidak signifikan. Ternyata yang tidak negatif dan tidak signifikan ada 3 itu teman-teman. Dan kurang lebihnya kalau misalkan mau sesuaikan dengan Pak Ari, tinggal sesuaikan sesuai dengan PDF yang beliau berikan ya. Nah, untuk melihat SRMR caranya gini teman-teman. Calculate bootstrapping, yang ini complete slower, kemudian di calculate saja. Nanti nilai SRMR nya keluar dan yang di bawah juga ikut keluar. Itu untuk tambahan yang dari PDF nya Pak Ari ya. Untuk kurang lebihnya yang tadi, untuk yang PLSM algoritma itu yang sudah saya jelaskan, itu membahas tentang poin-poin itu saja, dan bootstrapping itu yang membahas tentang hipotesis, mencari hipotesis itu. Coba kita cek, dan ini hasilnya udah keluar karena tadi kita ubah ya di bootstrappingnya. Kurang lebihnya gitu ya teman-teman ya.
Kalau misalkan ada yang mau diskusikan saja dengan saya ya. Kalau ada sesuatu yang perlu diskusikan tinggal komen saja, nanti akan saya balas secepatnya gitu. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.